Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari jurusan Kehutanan angkatan 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik penggunaan alat ukur pohon dalam inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan atau risalah hutan merupakan kegiatan untuk mengetahui atau mengumpulkan data, informasi, keterangan tentang potensi suatu hutan. Tujuan inventarisasi hutan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum contohnya seperti membuat perencanaan pengolahan hutan berdasarkan statusnya. Tujuan khusus seperti menginventarisasi hutan secara khusus dengan tujuan potensi buru, potensi kayu, dan menjadi potensi wisata. Pengukuran diameter dan tinggi pohon merupakan hal yang mendasar dalam inventarisasi hutan, karena pohon merupakan struktur penyusun utama dalam suatu hutan. Pengukuran diameter adalah mengukur panjang garis antara dua titik pada garis lingkaran. Dalam mengukur diameter logs, sering dilakukan dengan menghitung rata-rata pengukuran jarak terpanjang dan jarak terpendek. Hal ini disebabkan karena bentuk pohon yang tidak benar-benar bulat. Diameter pohon diukur berdasarkan ketentuan dengan batas tinggi dada atau yang dikenal dengan istilah DBH. Untuk Indonesia dan Belanda menggunakan sistem satuan ukur metrik. Ukuran setinggi dada adalah 130 cm dari permukaan tanah atau banir jika pohon tersebut berbanir. Berikut adalah alat-alat untuk mengukur diameter pohon. Yang pertama adalah apitan pohon. Apitan pohon ini memiliki bentuk seperti kunci Inggris yang dapat mengapit suatu batang pohon. Penggunaan alat ini sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengapit atau menjepit batang pohon pada tempat yang akan diukur. Di antara kedua kaki dan diameternya dapat dibaca pada skala yang ada pada mistar tersebut. Kelebihan dari alat ini adalah pengukuran yang tidak memakan waktu yang lama, mudah dalam pembacaan, dan tingkat ketelitiannya cukup tinggi. Kelemahan dari alat ini adalah alat cukup besar sehingga kurang praktis untuk dibawa, sulit dibawa pada daerah yang curam, kakinya terkadang sulit digerakkan apabila telah kotor akibat getah pohon yang menempel. Alat yang kedua adalah piben atau pita meter. Alat ini sangatlah mudah digunakan. Hanya tinggal melilit pada bagian batang pohon yang akan diukur. Kemudian hasilnya dibagi dengan V atau 3,14 atau juga dapat dibagi dengan 22/7. Kelemahan dari alat ini adalah hasil volumenya lebih besar karena pohon yang diukur tidak silindris. Kelebihannya adalah alat ini sangat mudah dan ringan untuk dibawa. Harganya relatif murah, ketelitian pengukuran cukup baik, dapat dipakai pada kayu yang kotor maupun basah, dan pengukurannya dilakukan dengan satu kali. Alat yang ketiga adalah garpu pohon. Alat ini dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Hasil Hutan tahun 1934. Berbentuk garpu yang mempunyai dua kaki yang membentuk sudut 60 derajat. Kelebihan dari alat ini adalah alat ini cocok digunakan dalam pengukuran pohon yang diameternya kecil. Namun, kelemahan alat ini adalah sulit untuk dibawa, tingkat ketelitiannya rendah, dan sulit dalam penggunaan. Alat yang keempat adalah Beadmore stick. Prinsip kerja alat ini adalah alat dipegang dengan tangan lurus yang diarahkan pada bagian batang pohon yang akan diukur dengan jarak kira-kira 25 inch dari mata pengamat. Kemudian alat digeser sedemikian rupa sehingga ujungnya satu akan berhimpitan dengan garis singgung dari mata ke bidang pohon. Kemudian diameter dapat dibaca pada titik singgung pohon, di mana kita dapat menentukan diameter kayu yang diukur. Kelebihan alat ini adalah praktis dibawa dan kelemahannya adalah sulit dalam penggunaan. Selanjutnya adalah alat-alat untuk mengukur tinggi pohon. Alat yang pertama adalah Kristen meter atau CH meter. Alat ini digunakan secara sederhana yang menggunakan alat bantu berupa galah. Alat tersebut
terbuat dari kayu ataupun logam dengan skala untuk ketinggian yang dibuat berdasarkan prinsip geometri. Kelebihan alat ini adalah mudah dan murah, sehingga praktis dibawa. Kelemahannya adalah sulit digunakan pada hutan campuran maupun pada daerah yang mempunyai topografi berat dan sulit untuk membawa galah. Alat yang kedua adalah apnea level. Alat ini menggunakan prinsip bidik, yaitu bidik puncak pohon, kemudian kunci dan baca sudut. Hal itu diulangi ketika membidik pada pangkal pohon. Kemudian ukur jarak posisi bidik dengan posisi pohon. Kemudian masukkan rumus untuk mengetahui tinggi pohon tersebut. Kelebihan alat ini adalah praktis dibawa dan ketelitiannya cukup tinggi. Kelemahannya adalah sulit digunakan pada hutan yang tutupannya rapat. Selanjutnya adalah clinometer Shunto. Prinsipnya sama dengan apnea level. Hanya saja ada tambahan bidikan, yaitu garis horizontal dari pohon ke alat tersebut. Kelebihan alat ini adalah mudah dalam penggunaan dan praktis dibawa. Kelemahannya adalah harga yang cukup mahal daripada alat pengukur tinggi pohon lainnya. Alat yang terakhir adalah hagameter. Prinsip dari hagameter ini sama seperti clinometer dan apnea level. Tinggi pohon didapat dari bidikan puncak pohon dikurangi dengan bidikan pangkal pohon, atau T1 dikurang T2. Selanjutnya adalah cara mengukur diameter pohon dan tinggi pohon. Pertama, ukur tinggi pohon setinggi dada atau 130 cm. Kemudian lilitkan pita meter dan lihat angka yang tercipta. Kemudian angka tersebut dibagi dengan V atau 3,14 atau juga dapat dibagi dengan 22/7. Pada pengukuran kali ini saya menggunakan pohon wareng dan didapat hasil diameternya adalah 29,62 dan pohon merbau darat sebesar 27,07 cm. Oke, setelah didapatkan jarak dari pohon itu 15 meter, selanjutnya adalah kita membidik menggunakan alat ini. Jadi pertama yang dibidik adalah di bagian pucuk, jadi pucuk tertinggi pohon. Jadi ini kita bidik pucuknya. Kalau sudah dapat pucuk tertinggi, maka kita kunci pakai tuas yang kecil. Sudah dapat angka, didapatkan angka kira-kira ini 8,75. Lalu setelah itu kita lepas pakai ini, kita buka kuncinya, maka akan bisa bergerak lagi jarumnya. Langsung kita bidik yang bagian pangkal. Nah, maka didapatkan kira-kira ini 1. Maka ini min 1, jadi 8,75 dikurangi min 1 jadinya 9,75. Jadi bisa disimpulkan kalau tinggi pohon ini adalah 9,75 meter. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan beri komen jika ingin mengkritik video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.